Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Injil Kristus. Pagi ini kembali kita mau beribadah bersama. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita sebelum kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang berkati ibadah kami Tuhan, Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal pertama hingga pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus,
Pujilah Tuhan namamu Tuhan, Engkau untuk selama-lamanya ya Bapa. Dan Engkau satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah dan layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu, kiranya Tuhan apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan bisa menjadi rema dan pegangan kami dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Kau beri kami hikmat Tuhan agar kami mengerti isi hati-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, haleluya. Tuhan Yesus baik buat saya, Tuhan Yesus baik buat saudara, Dia baik buat kita semua. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini, tetap bersaksi di masa pandemi. Pandemi sudah 1 tahun untuk Indonesia. Banyak orang mengalami kesusahan, banyak orang mengalami kesulitan. Tetapi sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, semua dunia mengalami kesulitan. Tetapi untuk hal menyaksikan anugerah Tuhan, kasih Tuhan Yesus, itu terus wajib buat kita semua. Mari kita baca firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26 sampai 27 demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara, ini adalah pesan Yesus pada waktu sebelum dia mengalami kematian, dan dia akan bangkit, lalu dia akan naik ke surga dan Roh Kudus diberikan. Nah, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, Yesus memberikan satu perintah supaya mereka harus bersaksi, dilandaskan dengan kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan sama dengan kasih kepada sesama. Nah, dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan bersaksi tentang Yesus. Dan Roh Kudus itu akan memenuhi murid-muridnya. Murid-muridnya diberikan kuasa. Lalu yang luar biasa ya 27 dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi. Jadi Roh Kudus ada di dalam diri kita, tapi kita harus menyatakan kuasa Roh Kudus itu lewat kesaksian-kesaksian kita. Kita penuh dengan Roh Kudus lalu kita tidak bersaksi. Aduh, ini sangat-sangat keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena setiap kita yang sudah ditebus Tuhan untuk bersaksi adalah wajib. Wajib bagaimana? Bersaksi sebagai teladan hidup. Bersaksi mengalami perubahan kita sebagai anak-anak terang. Bersaksi akan segala kebaikan Tuhan yang kita terima. Bersaksi bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika Yesus memberikan perintah ini, ya, kita boleh undur beberapa ayat. Ayat 17 dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tuhan Yesus berkata kita harus mengasihi seorang akan yang lain. Bukti kita mengasihi seorang akan yang lain, kita akan bersaksi. Kita akan bersaksi tentang Yesus, supaya keselamatan juga diberikan kepada orang itu. Nah, ketika diberikan perintah, lihat ayat 18, dikatakan, dunia akan membenci kita. Kita disuruh mengasihi, tetapi dunia akan membenci kita. Nah, ini berbicara di mana kita ada di dunia, diciptakan di bumi maksud saya. Diciptakan di bumi, ya, dan iblis ada di bumi. Iblis selalu merancangkan kejahatan. Dia membuat sistem untuk mau membawa kita, menyesatkan kita, menghancurkan kita, melemahkan kita. Dan dia mau supaya kita gak bisa berbuat apa-apa. Iblis kan ada di bumi ya, ketika dijadikan Adam dan Hawa. Bagaimana iblis menggoda Hawa, lalu bagaimana Adam juga tergoda, dan manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah.
dan tidak ada seorang pun yang benar. Ya, anugerah Tuhan kalau Tuhan masih terus berbicara, masih terus mencari manusia, dan Tuhan masih memberitahukan jalan kepada manusia, dan manusia yang sudah menerima atau sudah mendengar perkataan-perkataan Tuhan itu, dia harus menyampaikan itu kepada banyak orang, supaya harus kembali semua manusia harus memuji, memuliakan Tuhan. Nah, Indonesia ya sudah 1 tahun pandemi. 1 tahun pandemi, banyak orang mengalami kesusahan, banyak orang mengalami penderitaan, ya, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi bangsa-bangsa yang lain mengalami kesulitan. Tidak sedikit yang meninggal, tidak sedikit yang mengalami sakit penyakit, dan banyak orang dihantui pikirannya, penuh dengan ketakutan. Nah, menjadi pertanyaan, apakah kita anak-anak Tuhan akan terbawa arus oleh ketakutan, akan terbawa oleh sistem dunia? Kita tidak bersaksi, kita tidak memuliakan Allah. Atau sebaliknya, di tengah situasi dunia, situasi yang sulit, dunia di dalam kebenciannya menggiring manusia kepada satu sistem, supaya manusia mencintai uang, supaya manusia tidak lagi beribadah, supaya manusia tidak lagi percaya kepada Tuhan, supaya manusia hidupnya hancur. Iblis mau manusia semuanya mengalami ketakutan dan gak bisa berbuat apa-apa. Itu rancangan iblis. Dunia membenci kita, iblis sangat membenci kita. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang percaya Yesus, kita diberikan kuasa, kita diberikan otoritas, kita gak perlu takut. Haleluya. Ya, aduh, kalau kita pelajari situasi dunia di mana ada kesengajaan dari oknum-oknum orang-orang yang berpengetahuan tinggi yang tidak mengenal Tuhan, mereka mau membawa dunia ini kepada satu kehancuran. Dan mereka mau membawa setiap anak-anak Tuhan untuk tersesat. Semua orang yang percaya, semua orang mau digiring supaya gak bisa lagi melakukan apa-apa, gak berdaya, tidak bisa memuji, apalagi mau bersaksi. Dunia sedang menggiring kita untuk masuk di zona itu. Tetapi sebagai anak Tuhan, ya, Tuhan Yesus katakan, ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus yang keluar dari Bapa sendiri, yang akan diberikan kepada murid-muridnya, diberikan kepada kita. Dan jelas sekali firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Untuk menjadi saksi, saudara, tidak ada situasi apapun, ya, yang akan membuat kita berhenti untuk bersaksi, menyatakan kebesaran Tuhan. Ya, Rasul Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Sakit penyakitkah? Viruskah? Itukah yang akan membuat kita terpisah dengan kasih Allah? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Haleluya. Nah, kita anak-anak Tuhan, ya. Saya anak Tuhan, saudara anak Tuhan, amin. Saudara sudah percaya Yesus adalah Tuhan? Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Ya, kalau saudara percaya, saudara adalah anak Tuhan, dan saudara diberikan kuasa oleh Tuhan, ada Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Ya, lebih besar. Haleluya. Roh yang ada di dalam hidup kita lebih besar dari pandemi. Oh, haleluya. Nah, kita harus terus ada di dalam tugas-tugas kita. Firman Tuhan, ya, dikatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-24. Matius 24, kita baca ayatnya yang ke-46. Nah, dikatakan begini.
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, kita ada tugas kan? Tadi saya sudah katakan bahwa kita ini diberikan tugas untuk mengasihi. Ya. Bukti kita mengasihi, kita akan bersaksi bahwa Yesus mengasihi semua orang dan Yesus satu-satunya juru selamat. Satu-satunya. Kita menjadi teladan hidup. Ya, menjadi teladan buat banyak orang, orang melihat kita dan mereka akan memuliakan Allah. Di tengah situasi sulit, apakah kita anak Tuhan harus kalah? Nah, ini pertanyaannya. Apakah kita akan terbawa arus? Apakah kita akan terus ada di bawah ketakutan? Nggak bisa berbuat apa-apa. Apakah pandemi ini sudah membuat kita mengurung diri terus-menerus? Dan mungkin sudah ada yang menyerah. Kita nggak melakukan apa-apa lagi. Saudara, pada waktu pandemi terjadi, bulan Maret, ya kebetulan Tuhan percayakan ada pelayanan anak-anak jalanan yang kami layani sampai saat ini. Juga pelayanan di penjara-penjara. Nah, tapi saya lebih fokus ke jalanan. Pada waktu pandemi Maret, April, orang-orang ketakutan semua. Jalanan sepi. Karena di lockdown. Banyak anak-anak jalanan yang akhirnya mengontak saya. Dan mereka berkata mereka sedang kelaparan. Saya nggak tega, saudara. Banyak. Saya harus memutuskan untuk saya turun di jalanan untuk membagikan makanan. Saya harus memutuskan untuk turun melihat mereka, menolong mereka. Dan saya harus bersaksi bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Yesus adalah juru selamat. Saya pengikut Kristus. Ada roh Tuhan dalam hidup saya. Harus bersaksi. Terus ya melayani. Saya sering di luar, saudara. Saya tetap mengikuti protokol kesehatan. Saya tetap pakai masker. Saya rajin cuci tangan. Ya, saya juga berusaha menjaga jarak, saudara. Tapi pelayanan itu terus jalan. Tidak membatasi. Terus lakukan, saudara, terus menerus sampai hari ini. Kenapa saya terus mau melakukan? Karena begini, saudara, saya ingat betul pada waktu sebelum masuk tahun 2020 Desember, itu ada ayat firman Tuhan yang Tuhan berikan ya di dalam Injil Lukas, berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak akan membahayakan. Jadi maksudnya racun, ya, kalajengking, ya, bukan kita mencari pencobaan, tetapi ayat itu menjadi rema di dalam hidup saya dan menjadi kekuatan bahwa ada perlindungan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya nggak perlu takut dengan situasi dunia ini. Saya adalah hamba Tuhan. Saya harus mau terus bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya terus berani, saudara, melayani. Nah, di tengah melayani ada satu peristiwa. Ya, saya ingat mungkin bulan 6, bulan Juni, ya. Anak didik anak rohani itu yang tinggal di rumah, ya, rumah saya itu jadi seperti rumah singgah. Tiba-tiba dia pilek, batuk. Ya, saya lihat dia, saya bilang, kamu coba pergi cek untuk rapid test waktu itu, ambil darah, lalu dites, hasilnya reaktif. Dia datang sama saya, dia panggil saya, Om. Aduh Om, saya hasilnya reaktif. Saya sebagai hamba Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya katakan kepadanya, kamu berlutut, saya akan berdoa. Saya nggak lari, saudara. Saya tumpang tangan di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Yesus menyembuhkan kamu, Yesus memulihkan kamu. Saya doakan dia, lalu disuruh cek untuk PCR, ya, di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat. Ketika dicek, dia positif. Tapi saudara, ketakutan mulai mau menghantui, dan mulai dari anak-anak yang di rumah, semuanya ketakutan, saudara.
Ya, saya mulai dalam peperangan pikiran saya, iblis mulai mengintimidasi saya dan berkata, lihat, tuh kamu, keluargamu akan kena dan akan meninggal. Tapi saya lawan darah Yesus yang berkuasa. Darah Yesus yang berkuasa. Roh di dalam saya lebih besar. Saya telepon yang anak rohani yang pergi cek itu. Saya bilang, udah gimana, kamu udah cek, udah positif? Iya om, udah positif. Ya udah, kamu kembali, ya, kamu kembali untuk karantina di rumah. Ya, lalu di rumah itu akhirnya dicek semua, ya, dicek semua. Hasilnya adalah 3 orang kena, 3 orang positif COVID-19. Tapi puji Tuhan saya tidak, ya, keluarga saya tidak. Padahal kami satu rumah. Nah, ini kan aneh nih. Nah, lalu apa yang saya katakan sama mereka, saya kumpul mereka semua. Saya katakan, ayo kita doa, pakai masker semua. Ayo kita doa sama Tuhan, penyembahan. Lalu saya baca firman Tuhan, Tuhan taruh ya, di hati saya satu ayat firman Tuhan yang berkata, satu helai rambut kalau Tuhan tidak kehendaki jatuh, itu tidak akan jatuh. Tuhan yang mengetahui seantero rambutmu. Yang paling sulit dihitung di dalam tubuh kita adalah rambut. Kita nggak bisa hitung berapa banyak rambut di kepala kita. Tapi Tuhan tahu. Dan tidak ada satupun yang jatuh kalau tidak dikehendakinya. Itu saya katakan kepada semua anak-anak yang ada. Lalu apa yang terjadi, saudara? Semuanya bangkit kuat. Lalu saya katakan, kalian isolasi mandiri, ya. Saya siapkan tempat di rumah. Kebetulan ruko 3 lantai dan ruko gandeng, ya. Jadi saya pisahkan yang kena dan ya saya coba untuk tidak pergi kemana-mana dulu, sekalipun saya sudah dicek negatif, ya. Namun saya terus berdoa sama Tuhan. Saya terus tetap mau bersaksi. Dan lihat saudara, Tuhan bela. Saya boleh menang. Saya tidak mengalami yang namanya COVID itu setelah dites kembali semuanya. Semuanya dalam keadaan negatif, ya, negatif. Dan Tuhan percayakan banyak pelayanan. Anak Tuhan di tengah masalah itu akan menjadi jembatan untuk dia akan bersaksi bahwa ada Tuhan yang besar. Saudara, teruslah bersaksi. Jangan takut. Jangan takut, saudara. Ketakutan mengandung hukuman. Tetap berhikmat. Iya, berhikmat. Tapi jangan kita terbawa arus. Jangan oleh karena ketakutan itu membuat kita sakit. Jangan karena ketakutan itu kita gak bisa berbuat apa-apa. Sistem dunia menggiring manusia untuk masuk ke sistem itu. Mau melemahkan manusia supaya dia gak bisa memuliakan Tuhan, supaya dia gak bisa bersaksi. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus ada di dalam kita. Dan kita beriman. Dan iman mengalahkan dunia. Kita anak-anak Tuhan akan selalu menang, bahkan lebih dari para pemenang. Memang sistem dunia akan terus, sudah dicatat di dalam Alkitab, kita nggak bisa menghindar. Tetapi hikmat Tuhan ada, kita akan tetap menjadi terang. Di tengah dunia yang bergoncang, di tengah dunia yang begitu sulit, kita akan tetap menjadi jawaban. Kita akan tetap memuliakan Tuhan. Kita nggak akan takut. Haleluya. Ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang besar di dalam hidup kita. Jangan takut, saudara-saudaraku. Tetap bersaksi. Loh, kalau situasi pandemi gini kita nggak bebas keluar-keluar. Tapi lihat, lewat media sosial kita bisa bersaksi. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Kita bisa menolong orang di masa pandemi. Kalau saya memang aktif di lapangan, ada kejadian di Mamuju gempa, saya turun ke sana, ya, bersama dengan tim, ya, di dalam pergerakan kami untuk Indonesia. Indonesia adalah rumahku, adalah rumah kita bersama. Kami turun ke sana, ya, di Mamuju, di Majene, dan di Sulawesi Utara yang terjadi banjir. Kami turun ke sana, ya, dicek di pesawat. Sebelum naik pesawat kan ada antigen dulu kan, ya, ada cek dulu. Tapi lihat, Tuhan bela. Ya, kita harus terus bersaksi. Dan saudara yang ada di rumah-rumah saudara, tetap berdoa. Tetap berdoa. Jangan khawatir. Jangan takut.
Terus kita mau bersaksi kita punya Tuhan yang besar, saudara. Saudara punya Tuhan. Yesus tidak akan pernah membiarkan saudara. Kalau Yesus berkata umurmu panjang, umurmu pasti panjang. Hidup kita bergantung di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Ya, kita harus menjaga tubuh kita. Jangan biarkan kita masuk kepada sistem dunia, sel-sel kita rusak. Ingat firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Tubuh kita adalah bait Allah. Kita harus jaga ini. Kita harus jaga dengan iman yang kuat, dengan pikiran yang percaya kepada Tuhan, penuh dengan keyakinan. Jangan pernah goyah, saudara. Tetap serukan Tuhan Yesus baik. Tetap bersaksi. Jangan sampai saudara lemah lalu saudara berkata, Tuhan, di mana Tuhan? Tuhan sudah tinggalkan saya. Tuhan sudah biarkan saya. Untuk apa saya hidup? Jangan. Saudara berharga, saudara bernilai. Jangan pernah takut. Haleluya. Ya, kita memiliki roh Tuhan. Ayo terus mau bersaksi. Caranya bagaimana? Apa yang ada padamu? Saudara diberikan talenta. Saudara diberkati. Ayo bersaksi. Jangan berhenti merangkul. Jangan berhenti mengasihi. Ayo bersaksi. Masih ada pulsa di handphone kita. Ya, masih hidup kita ini. Muliakan Tuhan. Terus jadi teladan. Ya, masa-masa sulit tidak akan pernah bisa menghalangi kita. Kasih Tuhan tetap ada. Situasi mau model bagaimanapun. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tetap semangat. Ya. Terus lakukan yang terbaik. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau lihat setiap kami. Kami semua adalah anak-anak. Kami semua milik kepunyaan. Engkau yang berdaulat dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau menjauhkan kami dari segala macam pencobaan. Melepaskan kami daripada yang jahat. Pakai kami untuk menjadi saksi. Menjadi saksi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik di rumah kami, di keluarga kami. Maupun ketika kami memiliki tetangga di lingkungan kami. Kami menjadi berkat, kami bersaksi. Dimanapun kami berada. Lewat media sosial. Ya. Kami terus Tuhan mau menjadi berkat. Terus urapi kami, pakai kami, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kami. Menuntun kami untuk terus bersaksi. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera buat kita semua. Jangan takut, tetap bersaksi. Shalom. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman. Semoga firman ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kita. Sebentar saya akan membacakan pengumuman untuk minggu depan. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Andiono. Link dapat diakses seperti biasa pada hari Minggu jam 10 pagi. Selesai sudah ibadah kita pada hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Sujud di Altarnya. Di
mari Bapak Ibu, kita mau sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya kita mau mohon kepada Tuhan di keadaan bangsa kami ini boleh mendapat kemenangan, sehingga virus-virus yang saat ini masih ada boleh cepat berlalu dari hadapan kita. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Pagi hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas anugerah dan kemurahan-Mu. Sepanjang malam hingga bangun pagi sampai saat ini Tuhan pelihara kami, Tuhan lindungi kami. Bahkan Tuhan persatukan kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Walaupun hanya ibadah melalui online, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menyertai di setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Diberkatilah bangsa kami. Diberkatilah Indonesia. Pulihkan keadaan Indonesia Bapa. Pulihkan ekonomi Indonesia ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi selaku pemimpin negara, baik wakilnya, para menteri-menteri serta kabinetnya, para pejabat-pejabat yang tertinggi sampaikan yang terendah, yang duduk dalam kepemerintahan, aku bawa kehadirat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan buat mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan sepenuh hati mereka, dengan sungguh-sungguh untuk melawan kejahatan demi kejahatan yang merusak keadaan bangsa kami ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur kalau kami sudah mendengar bahwa para pasien yang terpapar COVID-19 sudah banyak disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Pakai para medis, para dokter, para relawan yang menangani para pasien corona. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan agar mereka boleh tetap sehat, boleh tetap kuat untuk menjadi penolong buat mereka. Terima kasih Bapak. Kiranya dengan tangannya Tuhan yang bekerja melalui mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Siapapun mereka Tuhan, menserahkan mereka dalam tangan-Mu. Bapak, pagi hari ini kami berseru kepadamu mohon belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu. Kami datang dengan merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni bangsa kami, mengampuni Indonesia. Oh haleluya, segala puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya kalau kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Bapak, pagi hari ini kami menyerahkan Tuhan suami Ibu Mira ke dalam tangan-Mu. Kiranya pemulihan demi pemulihan terjadi melalui terapi, melalui tusuk jarum, melalui obat-obat yang dikonsumsinya. Tangan Tuhan bekerja. Sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi buat suami Ibu Mira. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Diki. Kiranya Tuhan tambahkan iman kepercayaannya kepadamu Bapa. Saya percaya kuasa Tuhan seluruh tubuh Pak Diki sehat, kuat. Karena tangan Tuhan yang menopang. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan semangat. Berikan semangat untuk tetap semangat. Apapun yang dihadapinya saat ini. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Pak Kristanto. Biar kiranya Tuhan pulihkan kesehatannya. Seluruh tubuhnya. Berikan kekuatan, kesehatan.
sempurna seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Gereja Injil Kristus. Dari Ibu Gembala Sulastri Rusli, Bapak Penasehat Sunardi Rusli, para pendeta muda Bapak Kristanto, Bapak Erwan, para ketua seksi Bapak, ketua seksi Ibu, guru-guru sekolah minggu, tim musik, para pengerjamu, seluruh pengerja, seluruh jemaat Gereja Injil Kristus, Tuhan berkati mereka. Pakai mereka Tuhan. Tambah hari, tambah setia untuk melayani pekerjaanmu. Walaupun hanya melalui ibadah online, tetapi ajar mereka untuk sungguh-sungguh, sepenuh hati mereka melayani Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini aku berseru kepadamu. Aku mengucap syukur kepadamu Tuhan. Aku percaya, setahun sudah virus corona menghancurkan seluruh dunia. Namun kami percaya, hanya 1 tahun umur mereka. Hanya 1 tahun umur COVID-19 ini. Dan saatnya COVID akan pergi meninggalkan kami semua, meninggalkan dunia ini. Ku percaya badai pasti berlalu. Oh haleluya. Namun kami tidak tahu kapan waktunya. Dan kami hanya menantikan waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Doa demi doa seluruh rakyat Indonesia. Bahkan seluruh dunia. Berdoa memohon belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu. Supaya COVID-19 ini boleh cepat berlalu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Inilah doa-doa kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau pakai hamba-hambamu yang bertugas untuk melayani sepanjang ibadah pada hari Minggu ini. Berkat-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya Tuhan, kami akan menaikkan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat untuk kami semua melalui Ibu Gembala. Mari kita mau angkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.